Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu mengabdi dengan profesi bersama Pak Randi. Masih bersama dengan Pak Randi di sini. Oke. Pak Randi, tadi kan kita sempat bahas di segmen sebelumnya. Ternyata ada coaching nih. Benar. Untuk sesama guru. Itu seperti apa sih Pak Randi? Karena sempat terpotong tadi ya. Boleh dijelaskan kembali nggak sih Pak? Oke, baik. Di sini kan kalau kita misalnya ada suatu masalah dalam siswa maupun kondisi lingkungan sekolah, peran teman itu sangat berguna, rekan-rekan kerja sangat berguna itu, maupun kepala sekolah. Dari sini kita sharing berbagi pengalaman di kelas, kemampuan apa yang belum maksimal untuk diberikan kepada siswa. Terus nanti guru-guru itu bertanya juga kembali, kira-kira Pak Randi ini apa yang belum dilakukan. Jadi kita mencari sendiri jawabannya gitu. Apa nih yang Pak Randi butuh tambahan ataupun sarana prasarana apalagi nih. Nanti kita berikan sendiri solusi yang ternyata saya ini memang butuh ini loh. Ternyata saya memang perlu belajar lagi di bidang ini. Jadi kayak sistem saling berbagi tapi menjawab sendiri gitu. Oh iya, tapi dapat gitu ya, apa yang harus dibina lagi itu dapat gitu ya Pak ya. Itu tadi kan ada komunitas, katanya itu komunitas apa tuh Pak? Kalau di sekolah luar biasa tuh kami membuat komunitas Besti namanya. Apa tuh Besti? Besti itu seperti pembelajaran untuk guru-guru, guru-guru sekolah luar biasa. Jadi komunitas ini dikembangkan di PMM, platform Media Merdeka Belajar, dan kita sering aktif di situ untuk berbagi sharing-sharing pengalaman maupun media-media yang dibuat dalam proses pembelajaran, gitu tuh. Memanfaatkan AI ya, yang saat ini lagi booming banget nih. Karena kan guru itu juga harus berkembang sesuai zaman. Benar itu sekali. Harus mengikuti perkembangan ya. Benar, zaman terlalu cepat, jadi guru harus ikut berlari juga. Jangan sampai ketinggalan nih, karena benar. akan bahaya nih untuk dunia pendidikan kalau gurunya tertinggal ya Pak ya. Benar sekali. Oke. Nah Pak, ada hal yang membuat aku, mungkin juga para pemirsa penasaran nih. Untuk menjadi seorang guru untuk anak-anak ABK ini, apa sih yang harus dipersiapkan dulu dari diri sendiri? Oke, baik. Yang pertama, untuk teman-teman semua yang ingin menjadi guru maupun yang sudah jadi guru, satu hal yang ingin saya share mungkin harus terus belajar sih Bu. Benar sekali. Belajar sama siapa saja, tidak hanya sama orang-orang hebat. Siswa pun kita harus belajar dari kondisi siswa. Yang kedua, kita harus terus lakukan inovasi pembelajaran dan juga berbagi. Nah ini nih, berbagi, kalau misalnya kita sering berbagi, alhamdulillah, insya Allah rezeki ilmunya kan terus bertambah gitu. Bertambah. Terus apa lagi? Persiapan ini mungkin ya, persiapan mental jadi seorang guru ABK ini juga pasti harus lebih matang nih dibanding guru-guru lainnya. Seperti itu kan ya? Itu bagaimana sih Pak untuk Bapak sendiri untuk membina mentalnya? Kalau di saya sendiri, karena kebetulan saya basicnya di guru, jadi sering sekali bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Ya alhamdulillah udah terbentuk dari dini jadi. Terus kalau misalnya di sekolah ketemu anak-anak berkebutuhan khusus, kita harus menerima Bu. Menerima dan tidak menolak kehadiran mereka. Kita rangkul mereka dalam hari-hari kita. Seperti itu sih. Itu ya. Dan rangkul. Ketika menghadapi anak-anak yang tantrum nih, itu adalah tantangan besar nih, iya nggak sih? Benar. Aku sering lihat tuh seliweran di media sosial kan, ngeliatnya itu menarik, tapi kayak hebat banget nih ya para guru anak-anak ABK ini, karena bisa memiliki kesabaran yang luar biasa. Bahkan orang tua pun kadang kewalahan jika menghadapi anak-anak yang udah mulai tantrum seperti itu Pak. Itu gimana sih Pak kalau tiba-tiba lagi ngajar nih ada yang tantrum seperti itu, gimana sebagai seorang guru menanggapinya? Kalau di sekolah biasa tuh bukan cuma tantrum sebenarnya, banyak sifat-sifat yang lain lagi, seperti dia berlari maupun dia loncat-loncat, maupun mohon maaf ya, ada yang buang air kecil di kelas sampai atau seperti itu ya? Meludah gitu. Ya kita harus belajar juga di sini. Terus kalau misalnya tantrum, kondisi anaknya tuh kita harus lihat dulu apakah menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Kalau misalnya menyakiti diri sendiri, kita usahakan untuk menghadapi mereka, jangan sampai menyakiti diri. Yang kedua, kalau misalnya dia menyakiti orang lain, usahakan untuk diarahkan ke ruangan yang kosong gitu. Oh, diarahkan ke ruangan kosong. Tujuannya? Biar tidak menyakiti orang lain.
Oh, dan begitu. harus diawasi terus gitu. Sampai dia benar-benar udah mulai siap untuk belajar lagi, kita lakukan komunikasi dua arah lagi, dan insya Allah nanti bisa lagi untuk belajar itu. Oh, begitu ya Pak ya. Tapi waktu awal-awal mengajar pernah nggak sih Pak melihat kondisi seperti itu membuat Bapak kayak aduh gimana nih gitu. Ya, itu yang buat karena sedikit tadi ada penolakan, ya insya Allah bener. saya terus belajar jadi alhamdulillah udah tahu nih tipsnya, yaitu pertama harus menerima itu, yang kedua kita harus mengikuti pola mereka sebelum kita masuk pelajaran, dan berkonsultasi dengan orang tua juga. Oh, Gitu. jadi komunikasinya nggak cuma kepada siswa nih yang Nah, aktif, tapi ke orang tua juga ya bener, Pak ya. Karena penting juga ya Pak ya. Benar, penting juga itu. Oke. Nah, ini pernah nggak sih Pak kalau di kelas gitu kan lagi yang tantrumnya mungkin yang apa ya, yang belum siap belajarnya mungkin lebih dari 1 atau 2 orang gitu. Itu pernah nggak sih Pak ngadepin yang kayak gitu? Ya, ada juga. Gimana itu Pak? Sebenarnya kalau tahapan untuk sekolah itu kan ada dasarnya dulu, Iya. perkembangan. Seperti dia harus melatih duduk, terus tuh dia mengenal instruksi, menulis, itu harus dilewati dulu oleh siswa sebelum masuk ke kelasnya. Iya. Dan kalau misalnya salah satu guru di kelas tuh mungkin ada 3 atau 2 yang mengalami tantrum, Iya. mungkin bisa dipisahkan dulu untuk tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oh, langsung dipisahkan seperti Atau itu ya? minta bantuan teman guru yang lain. Ya, tolong untuk diawasi sebentar gitu. Oh, Untuk begitu. bisa menampingi pelajaran. Oke. Jadi setelah misalnya sudah tenang itu Pak, itu dibilas lagi dengan gurunya atau gimana Pak? Iya, apa? Setelah tenang nih anak-anaknya kan, itu dibilas lagi kayak diajak bicara lagi atau gimana sih Pak dari Benar, gurunya? dari sebelumnya dia mulai tantrum itu kita harus ikuti polanya dulu, dan nanti setelah selesai dia mengalami kita penolakan itu, kita kembali ulas lagi gimana nih kalau misalnya tadi kamu menolak pelajaran, apa yang didapatkan, apa yang rasanya, terus gimana kalau sekarang gitu. Oh gitu Enak ya. gimana kemarin, enak yang tadi atau yang sekarang gitu. Jadi harus cerita terus komunikasi kepada siswa, dan terus berikan feedback yang positif gitu. Jangan ada hal-hal yang negatif yang takutnya nanti tersimpan di ingatan siswa itu. Oh gitu ya. Karena anak-anak kebutuhan khusus ini juga lebih peka ya Pak ya? Benar, itu. Kalau gurunya menerima, insya Allah siswa juga menerima, dan ini menjadi satu kunci sih, salah satu kunci yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah maupun di sekolah luar biasa maupun di sekolah lain gitu. Nah, Bener. karena kalau siswa yang sudah menerima, insya Allah pelajaran yang kita berikan akan masuk semua gitu. Kalau memang dijalankan dengan hati itu akan Benar, nyampe ya benar, Pak ya? Bener ya. Nah ini kan Bapak baru-baru ini mendapatkan penghargaan luar biasa sekali pemirsa Alhamdulillah. di Hari Guru Nasional ya Pak ya? Benar sekali, 2023. Di 2023 penghargaan dari Presiden. Ya, alhamdulillah. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Waduh, itu prosesnya panjang ya. Iya pastinya Yang, itu. Yang pertama sebenarnya sih, saya sudah pernah mengikuti kegiatan ini tahun kemarin. Oh Namun tahun kemarin pernah. gagal di nasional. Dan itu menjadi cambukan untuk saya untuk terus berinovasi dalam pelajaran. Tahun ini saya ikut lagi di ajang ini, dan alhamdulillah diseleksi di Provinsi Bengkulu melalui BGP Bengkulu, dan menjadi satu terbaik gitu untuk guru SLB. Untuk guru SMP oke. Dan dipanggil untuk nasional, diseleksi secara nasional sebanyak 28 orang. Yang Dan- lulus seleksi itu? Iya, perwakilan provinsi masing-masing gitu. Iya. Dan alhamdulillah menjadi 5 terbaik. Luar Salah biasa satu 5 sekali. terbaik. Salah satu dari 5 yang terbaik gitu kan. Benar. Berarti itu ada seleksinya cukup panjang juga Benar. ya Pak ya? Apa aja sih Pak prosesnya Pak? Kalau prosesnya itu seperti wawancara, unjuk kerja maupun hasil-hasil yang dilakukan gitu. Gitu. Kalau saya melihat di sana sih bukan ajang kompetisi, seperti ajang berbagi di sana. Jadi guru-guru emang guru hebat-hebat semua di sana. Ya saya seru berbagi di sana, berbagi apa nih? Banyak dapat ilmu di sana ya Pak ya? Inovasi dari sana tuh. Jadi saling memberi lah itu. Oke. Dan yang untuk terpanggil ke depan itu mungkin salah satu doa dari anak didik kita. Iya luar Alhamdulillah saya terpanggil untuk mewakili teman-teman di sana untuk diberikan penghargaan oleh Bapak Presiden Iya. dan Mas Menteri, itu luar biasa. Luar biasa sekali memang itu. Terus sempat lihat beritanya itu di media sosial. Wah, luar keren banget. Dan perwakilan dari Bengkulu ya. Akhirnya gitu ya Akhirnya, Pak ya, benar. bisa ya Pak ya. Nah, itu kan guru terinovasi ya Pak ya? Iya, inovasi ya. Iya. Itu inovasi seperti apa tuh Pak yang Bapak buat tuh? Nah, ini inovasinya berangkat dari kebutuhan siswa, Bu.
Dari kondisi siswa, kita coba mengakomodir semua kebutuhan dalam proses pembelajarannya. Saya kemas secara sederhana, di mana bisa ada materi di sana, terus ada video maupun ada audio dan game-game menarik dalamnya di satu aplikasi. Nah, yang saya beri nama Periang itu. Periang, apa itu Pak? Periang, pengembangan diri berbasis Android game. Wow. Nah, jadi ini bisa diakses secara luring maupun daring dan bisa diakses secara berulang kali di sekolah, guru maupun orang tua. Nah, terus aplikasi ini juga sederhana. Jadi bisa digunakan ke semua fase, dari fase yang kelas rendah, fase A, maupun kelas yang tinggi, fase F. Gitu. Oh, gitu. Jadi siswa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Jadi itu aplikasinya bisa diunduh gitu ya? Benar sekali. Oleh siapapun berarti? Sebab, ya benar. Itu pembuatannya berapa lama tuh Pak persiapannya itu? Lumayan lama juga, sekitar 1 bulan 2 bulan lah. Itu nggak terlalu lama sih Pak, 1 bulan 2 bulan itu gimana sih Pak Randi ini? Ya karena kan kita juga harus mencari bahannya Iya, sendiri ya. pasti. Terus kondisi siswanya, materi-materi juga yang esensial sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan itu juga harus dilakukan riset juga di awalnya. Nah, Ya. itu penting tuh si Bener, riset ya. bener. Nah, sebelum terbentuknya aplikasi ini itu memang benar-benar Bapak kerjakan sendiri atau memang ada tim juga yang membantu Pak? Alhamdulillah kemarin saya kerja sendiri karena membuatnya kerja sendiri. Iya. Tapi kalau misalnya dalam pembuatan video di ajang kompetisinya, ajang apresiasinya saya dibantu teman saya oleh Pak Anggi. Terima kasih Pak Anggi. Thank you Ibu Pak Yuni, Anggi. sudah bantu. Dan alhamdulillah berkat mereka juga, yang jelas keluarga yang mensupport, tahap demi tahap semua itu saya lalui dengan ya luar biasa sih bisa. Alhamdulillah ya Pak Nah. ya. Nanti kita lanjutin lagi ya Pak ya. Ya, Sekarang siap. kita jeda sebentar. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.